Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Habibie Yusuf Saputra. Saya dengan NIM akhir 184 S1 Ilkom kelas C semester 4. Jadi pada video kali ini saya akan membawakan tentang pemrograman 4 dengan menggunakan bahasa Python. Oke, jadi langsung masuk aja materi apa aja yang bakal kita bawakan di sini. Nah, pertama, ada modularisasi pada Python, kedua ada OOP atau Object Oriented Programming, selanjutnya ada teknik lanjutan, lalu dilanjutkan dengan exception dan debugging, terus penggunaan file IO dan CLI, dan terakhir kita ada teknik dan konsep tambahan untuk Python itu. Oke, jadi langsung masuk aja. Pertama, kita akan membahas tentang modularisasi. Jadi modularisasi pada Python itu ada 2, yaitu modul dan package. Lalu, apa sih yang ngebuat mereka berdua ini beda? Oke, jadi secara konsep, modul pada Python itu adalah file Python yang isinya itu fungsi, kelas, variabel yang bisa digunain di file lain. Nah, dengan demikian, secara langsung itu memecah program yang isinya itu bisa beda-beda, terus bisa digunain di file lain. Sedangkan package itu adalah kumpulan modul yang ada dalam satu folder, di mana di dalamnya itu ada file underscore underscore init underscore underscore dot py, di mana ini nanti akan yang menginisialisasikan folder itu adalah sebuah package. Nah, jadi kita langsung aja membuat contoh modul dan package di Python itu kayak apa. Di sini mungkin kita buat satu file kita sebut pertambahan.py gitu ya. Nah, di dalam sini kita bisa buat function tambah gitu kan. Terus kita isi di dalamnya ada 2 variabel. Lalu di sini kita return A plus B. Seperti ini. Nah, ini kita bisa save, terus kita buat satu file baru, kita sebut main.py. Nah, nanti di main.py ini kita bakal ngelakuin import. Nah, import ini hal penting untuk mengimport modul yang ada di sini. Jadi ini bentar, saya perbaiki dulu. Oke, baru kita import pertambahan. Nah, ini dia. Nah, setelah kita import, mungkin kita bisa print memanggil file pertambahan itu tadi, terus kita panggil functionnya, terus kita input aja value-nya di sini mungkin 1 dan 3. Lalu kita save, terus kita jalankan. Hasilnya seperti ini. 4. Yang artinya adalah pertambahan ini itu menjadi modul yang diimport di main.py. Lalu di sini ada file cache yang dibuat sama Python sendiri atau PyCache di sini. Oke, itu untuk jadi selanjutnya kita bakal ngebahas tentang package. Jadi mungkin langsung saya praktekin aja sebenarnya package itu apa. Mengingat dari konsep package itu sebenarnya kumpulan modul, maka kita coba buat satu modul lagi yang bakal kita pakai. Kita sebut pengurangan .py. Nah, di dalam pengurangan .py ini kita buat function kurang dengan variabel AB sama, terus kita return A kurang B di sini. Oke, terus kita save. Nah, kita bakal buat folder yang namanya kalkulasi. Lalu kita coba masukkan 2 modul ini ke dalam folder yang sama. Lalu setelah itu apa yang bakal kita lakukan? Kita bakal buat file init-nya itu tadi. Jadi file yang ini .py seperti ini. Lalu di dalam sini kita bakal import untuk modul ya. Yang pertama kita bisa ambil titik pengurangan. Jadi kita ngambil filenya. Setelah itu di sini bukan import. From, yaitu dari berarti artinya from import. Jadi ini yang bakal kita pakai. Jadi from dot pengurangan, maka yang kita import adalah pengurangan atau function kurang itu tadi yang di sana. Kurang
Dan dari sini kita juga bisa isi pertambahan, maka kita import tambah. Oke, maka selanjutnya kita bisa langsung menggunakan fungsi from import juga. Jadi from calculation, import pertambahan dan pengurangan. Nah, setelah kita import, kita bisa buat cetak pengurangan dot kurang di sini. Terus kita buat 4 kurang 2, kita coba. Terus kita save, lalu kita bisa jalankan. Nah, ini dia hasilnya. Nah, baik. Jadi itu untuk contoh modul dan package atau package yang digunakan di Python. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke object oriented programming pada Python. Di sini ada dua ya konsep utamanya untuk object oriented programming yang ada pada Python. Yang pertama itu ada OOP dasar dulu. Itu dia terdiri dari class object, atribut, dan method class. Nanti kita bakal lanjut OOP untuk memahami lebih dalam kayak property visibility, inheritance, abstract method, dan masih banyak lagi sebenarnya di sana. Oke, jadi kita langsung masuk aja gitu. Pertama, apa sih sebenarnya kelas dan objek gitu? Kelas itu bisa diibaratkan sebagai cetak biru dari sebuah program gitu, di mana isinya itu terdiri daripada atribut dari kelas tersebut dan method. Nah, atribut itu biasanya adalah tipe data gitu kan, atau biasa disebut juga model daripada kelas tersebut gitu. Jadi di sini tempat penyimpanan kayak string gitu atau integer itu biasa ditaruh di atribut. Sedangkan method adalah function gitu. Function yang ada di dalam kelas gitu. Nah, itu untuk kelas sendiri. Selanjutnya ada objek gitu. Sedangkan objek itu sebenarnya dia adalah hasil cetak gitu atau buah kelas yang biasanya sudah ditaruh di sebuah variabel. Biasanya secara standarnya tuh seperti itu. Jadi kita masukin nama kelasnya itu sendiri atau kelas ini kita tampung di variabel yang ada di main program gitu. Makanya biasanya objek itu disebut juga sebagai hasil cetak daripada sebuah kelas itu tadi. Ini mungkin sebagai contoh aja kita bisa buat di sini. Kita bisa buat lanjutan mungkin mungkin di sini. Jadi kita bisa buat kayak kelas. Oh, kita bisa buat kelas mungkin yang simple seperti mobil gitu ya. Paling simple sebenarnya. Hurufnya harus huruf besar. Pastiin juga nama kelas apa namanya? Huruf pertamanya itu kapital. Nah, di dalam kelas ini kita def init. Oh. Nah, ini perlu. Ini diibaratkan kalau misalkan di bahasa pemrograman lain itu seperti sebuah konstruktor, sebuah inisialisasi awal untuk nanti bakal digunakan sebagai objek gitu. Jadi init ini berfungsi seperti konstruktor untuk kelas yang dipanggil setiap kali objek kelas itu harus dibuat gitu. Jadi ini wajib. Kita bisa sebut self di sini, ya kan? Di sini juga ada. Ini mewakili instance daripada kelas itu sendiri gitu. Jadi memang ini yang wajib. Oke, lanjut. Apa yang kita mau ada di kelas kita gitu, di kelas mobil ini. Mungkin kita bisa kasih nama di dalam konstruktor ini kita bisa kasih nama ya seperti biasa. Dimana mungkin namanya itu kita bisa buat konstan seperti mobil A, seperti itu. Lalu kita bisa buat satu lagi self warna. Mana warna ini nanti bisa mungkin kita ganti-ganti pakai warna. Maka dengan itu kita bakal nambah variabel di dalam konstruktor ini. Jadi warna ini tadi. Jadi kita nanti bisa ngisi warna di dalamnya ada warna apa gitu. Seperti itu. Dan kita bisa buat
method baru di bawahnya mungkin def menyala gitu kan. Ini perlu self, jangan lupa. Maka di sini dia akan mereturn mungkin sebuah string mobil menyala seperti itu. Oke, karena kita udah ngelakuin sebuah impor di sini, kita bisa buat objek dengan nama mobilku. Lalu kita bisa panggil nama kelasnya yaitu mobil. Maka kita taruh aja namanya di sini mobil. Nah, ini. Dan kita bisa isi warnanya dengan tipe data apapun. Jadi ini warna, yaitu variabel yang ada di sini. Terus tipe datanya itu bisa apa aja. Jadi kita sebut aja di sini pakai string merah. Nah, selanjutnya kita bisa membuat print, yaitu ada di sini. Untuk mobil menyala, maka kita bisa mobilku titik menyala. Terus jangan lupa kita perlu kurung, jangan lupa karena itu untuk menandakan kalau misalkan ini adalah sebuah function. Maka kalau kita jalankan hasilnya seperti ini. Oke, jadi itu untuk dasar kelas dan objek. Jadi ini adalah objeknya, lalu di sini adalah kelasnya. Jadi itu. Selanjutnya kita bisa mungkin masuk langsung. Selanjutnya ada atribut dan method class. Jadi ini udah ada methodnya di sini, yaitu kelas mobil, ada method menyala. Tapi kita bisa tambahkan sebuah atribut baru di sini mungkin nomor. Jadi singkat aja nomor 1 seperti itu. Kita bisa buat print lagi, kita bisa cetak lagi atribut daripada kelas mobilku itu tadi dengan manggil atributnya yaitu nomor. Kalau kita jalankan maka hasilnya seperti ini. Jadi nomor 1 sesuai dengan apa yang ada di sini. Jadi itu untuk atribut, lalu itu untuk function. Nah, jadi kita bakal ngebahas tentang properti visibility sekarang. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana sebuah variabel itu bisa dapat terlihat di main ini apa tidak gitu. Sebagai contoh mungkin saya berikan aja satu di sini gitu. Kalau misalkan kita buat satu properti, jadi di dalam visibility property itu ada 3. Yang pertama itu bersifat public, yang kedua itu protected, selanjutnya terakhir itu adalah bersifat private. Jadi pertama yang public itu seperti namanya, public dia bisa diakses dimanapun, kapanpun. Dan yang kedua itu ada protected, di mana dia bisa cuma bisa diakses di subclass-nya, atau sebenarnya bisa diakses cuma tidak secara langsung diakses atau enggak direct gitu. Dan yang terakhir itu private, di mana benar-benar nggak bisa diakses sama sekali. Jadi private itu cuma bisa diakses pada dia nggak bisa diakses ke eksternal akses atau keluar gitu. Jadi cuma bisa diakses di internalnya. Terus property visibility itu ada 2. Yang pertama atribut visibility, dilanjutkan juga dengan method visibility. Nah, sama-sama ada public, protected, sama private. Oke, kita sekarang bakal ngebahas tentang property visibility. Jadi di sini kita udah mulai masuk OOP lanjut. Di property visibility itu ada 3 jenisnya. Yang pertama public, protected, dan private gitu. Ketiganya memiliki tingkat keamanan yang berbeda. Yang pertama itu adalah public, di mana yang eksternal atau bisa diakses di mana-mana. Yang kedua protected, di mana dia itu terbatas. Dan yang terakhir itu adalah private, di mana dia itu tidak bisa diakses secara eksternal gitu. Jadi untuk yang pertama itu kita mungkin bisa buat ada yang namanya atribut property visibility gitu kan, atau visibility attribute di sini. Jadi kita coba buat license kayak tadi. Terus kita sebut di sini XYZ. Terus kita buat private, kita sebut di sini secret. Atau mungkin key gitu kan. Dia private. Terus kita sebut di sini kunci mobil. Nah,
Di private itu kelihatan banget bedanya, di mana, warnanya kalau misalkan pakai Visual Studio Code, itu kelihatan lebih gelap. Oke, lanjut. Kita bakal buat function baru lagi, yang ini adalah bukan function sih lebih tepatnya, ngebuat method. Yang method ini kita buat sebagai protected method, gitu. Jadi kita sebut di sini mungkin certificate. Dia bersifat protected, terus kita bisa return xyz234. Terus kita bisa buat satu lagi yang bentuknya itu private. Di sini mungkin secret. Nah, itu kalian bisa lihat kalau misalkan warnanya jadi lebih hitam lagi, jadi lebih gelap lagi, warnanya jadi lebih gelap. Nah, itu kalian bisa lihat kalau warnanya jadi lebih gelap. Terus kita bisa mungkin kasih bintang-bintang. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita buat objek dengan memanggil method tersebut, mungkin kita coba panggil method yang pertama itu, atau yang paling ini, kita coba secret. Method secret dulu, terus kita coba print mobil, maka kita coba lihat hasilnya. Error. Kalau misalkan kita menggunakan certificate, maka hasilnya seperti ini. Jadi itu untuk property visibility. Dengan kata lain di sini dia itu memberikan sebuah keamanan kalau misalkan yang dikasih underscore di sini. Jadi underscore ini jadi kayak sebuah penanda gitu kalau misalkan dia itu apakah protected atau private. Karena yang private itu ada 2 underscores di depan gitu atau prefixnya. Jadi prefixnya menggunakan 2 buah underscore atau underline. Dan untuk yang protected itu nggunain 1 underline di sini. Ada inheritance dan juga abstract method. Jadi di sini saya coba gabungin aja. Lalu saya coba jelaskan pelan-pelan tentang apa itu inheritance dan abstract method. Nah, untuk inheritance, konsep dari inheritance adalah turunan begitu. Maka dengan itu kita coba buat mungkin satu kelas baru, mungkin di pengurangan karena mumpung masih kosong. Kita coba pakai yang biasa orang pakai hewan. Ini C-nya kecil. H juga harus huruf besar di depan. Yang kita mau coba masukin juga adalah abstract method gitu. Jadi sekalian aja gitu, sekali jalan. From ABC import ABC, abstract class method. Lalu ABC ini adalah abstract base class gitu. Ini itu sebenarnya digunakan untuk membuat sebuah kerangka dari kelas itu sendiri. Maka kita tinggal ambil aja di sini sebagai ABC. Jadi hewan atau kelas hewan ini dia adalah abstract base class. Itu simpelnya. Lalu kita juga perlu nge-add abstract method. Nah, di sini kita bisa membuat sebuah function. Yang pertama kita mungkin coba buat mungkin dia makan, jangan lupa pakai cell, kita paste. Jadi dia bakal nanti kenapa pakai paste? Kenapa nggak pakai return gitu. Jadi paste ini nanti bakal nge-paste kalau misalkan abstract method ini bakal bisa digunain ke subclass atau child class biasanya disebut. Nanti itu terkait dengan inheritance. Jadi saya akan jelaskan nanti. Nah, ayo kita buat satu kelas lagi mungkin di sini kita sebut dengan kelas kita mungkin sebut kuda turunan dari hewan. Nah, inilah inheritance. Jadi inheritance di Python itu cukup menggunakan kurung. Di sini artinya kuda itu adalah kelas turunan dari hewan. Kuda itu perlu memasukkan method makan ini. Jadi abstrak gitu. Atau abstract method yang bernamakan makan ini jadi perlu ada di kuda. Jadi kita perlu nambahkan def makan, self, return, dan rumput. Seperti itu. Nah, konsepnya adalah
Kelas hewan ini dibentuk sebagai kerangkanya, di mana dia adalah kelas dari turunan dari ABC atau abstract base class. Lalu di dalamnya ada abstract method yang isinya itu adalah method makan. Maka dengan demikian, ketika saya membuat kelas kuda, di mana kelas kuda adalah turunan dari kelas hewan, maka dia perlu menurunkan method makan ini ke hewan ini. Hewan ini perlu menurunkan eh, method makannya ke method di bawah sini, di kelas kuda. Kelas kuda ini kita juga perlu menambahkan satu hal lagi yang paling penting adalah init. Nah, di sini initnya tuh ganti jadi super ya. Nah, dengan demikian kalau misalkan kita coba untuk memanggil kuda, jadi kita bisa buat kuda sama dengan kuda dot sorry. Kita sebut aja seperti ini. Terus kita bisa print kuda. Titik tekan. Nah, seperti itu. Nah, hasilnya seperti itu. Jadi abstract class ini jatuhnya kayak kerangka yang dipakai sama kelas child-nya. Ya, child class itu harus punya makan. Jadi kalau misalkan ini nggak ada atau kita ganti namanya jadi mungkin eh konsumsi gitu. Lalu di sini ada konsumsi juga. Ini harusnya error. Nah, itu kan. Karena can instead instantiate abstract class kuda without implementation. Jadi memang harus ada implementasi makan. Maka dengan demikian baru dia bisa. Oke, itu dia. Property visibility, inheritance, dan abstract method. Jadi untuk OOP kita sudah selesai atau teknik pemrograman lanjutan yang ada di Python. Pertama itu ada non. Non ini itu mengembalikan nilai kosong. Contoh kita sebut di sini nilai kosong dengan isinya itu adalah non seperti ini. Lalu kalau kita misalkan print nilai kosong tersebut, dia pasti bakal mengembalikan kosong. Yang ini. Hasilnya pasti non. Tuh, jadi nilainya bakal kosong. Bahkan kalau misalkan mungkin ditambah 1. Dia error karena nggak support. Non type. Jadi non itu isinya mirip seperti null. Nah, selanjutnya ada duck typing dan structural typing. Jadi teknik duck typing itu seperti ini yang sudah saya buat. Dia konsepnya seperti yang kita buat pada kelas yang ini atau kelas mobil yang seperti ini, di mana pada duck typing sendiri itu dia itu sebenarnya nggak perlu mengecek baris atau sebelumnya karena konsep kalau objek punya metode atau atribut yang dibutuhkan, dia itu langsung dipakai tanpa peduli tipenya apa gitu. Jadi dengan konsep seperti ini, di mana dia itu gak bakal ngecek kalau misalkan kita pakai kayak speak gitu. Selama dia ada speak ini, dia pasti bisa digunakan gitu. Contoh kayak jadi ini ndak bakal ngecek selama dia pasti ada, dia pasti itu konsepnya duck typing. Sedangkan structural typing itu biasanya perlu kayak interface. Jadi kondisinya struktural ini adalah kalau struktur atribut atau method cocok dengan yang diminta gitu, dia itu dianggap cocok meskipun bukan turunan dari kelas tertentu gitu. Jadi contohnya itu di sini tadi. Nah ini dia yang diperlukan itu tadi. Jadi sedangkan untuk typing dia nggak perlu. Kita tinggal sebut aja kelas. Di luar dari itu kalau misalkan dia bisa dipakai atau selama itu ada, maka pasti bisa digunain.
Sedangkan scroll typing biasanya kayak gini, kita perlu interface-nya sendiri dulu, baru dia bisa digunakan. Cuma pada Python biasanya orang menggunakan duck typing. Nah, selanjutnya unpack ini dipakai untuk unpack atau membongkar. Kita coba contoh ambil yang di sini dulu. Saya pisah dulu tagar. Nah, oke. Pada kode di atas yang di sini line code 1 sampai code 5 ini terdapat sebuah function dengan nama add. Lalu di dalamnya ada variabel ABC yang return ABC juga. Kita deklarasikan sebuah tuple value yang isinya 1, 2, 3. Nah, untuk membongkar tuple value tersebut, lalu kita menggunakan fungsi addition atau nambah dari setiap ini tadi, setiap elemen yang ada di tuple tersebut. Maka dengan ini, dia dibongkar satu-satu, lalu dimasukkan ke dalam tuple value. Ditaruh di function add ini tadi. Jadi diambil 1 ditambah 2 ditambah 3. Jadi 1. Maka ini hasilnya itu 6. Shift enter. Itu hasilnya 6. Nah, selanjutnya ini adalah double bintang atau double asterisk kayak gini. Terus dia ngegunain keywords di mana dia itu digunakan untuk tipe data dictionary. Konsep dari dictionary adalah tipe data yang bentuknya itu seperti ini. Jadi dia punya key, dia punya value, dia punya key, dia punya value. Seperti itu. Nah, di sini kita dipakai untuk nge-packing jadiin satu string yang sama. Jadi kita punya function dengan nama showInfo, di mana dia bakal nge-return koma join, di mana dia ngejoin key sama dengan v, jadi key sama dengan value-nya for untuk setiap key value di quartz items gitu. Dimana nanti dia ngambil dari dictionary yang ini tadi gitu. Jadi name, Alice, age, dan umur yang 30 itu bakal digabungin jadi satu gitu. Jadi di sini kebalikan dari unpacking, yaitu dimana unpacking itu ada di bagian atas ini dan yang bagian sini itu adalah packing. Jadi kalau misalkan kita coba jalanin, nah ini dia jadi satu hasilnya. Name, Alice, age, 30. Beda kalau misalkan kita langsung coba print. Value. Nah, kalau misalkan kita langsung coba print, nah hasilnya itu seperti ini. Jadi packing ini bisa menggunakan untuk nge-packing data dictionary ini kita bisa menggunakan double bintang keywords atau quarks gitu disebutnya. Oke, jadi dia jadi satu string output. Lanjut pattern matching. Pattern matching ini mirip kayak switch case. Jadi dia nge-match value. Jadi untuk setiap value, kalau misalkan value-nya integer maka yang di case itu dicek di sini. Kalau misalkan dia string dicek di sini, kalau case list di sini. Oke, mungkin kita langsung coba aja gitu. Shift enter. Jadi kita ambil yang di sini. Kita taruh di repo. Nah, setelah kita misalkan mau ngecek, mungkin yang pertama adalah hello gitu di sini. Nah, string hello. Makanya dia bakal ngasih tahu untuk match dia kalau misalnya ini untuk nge-match tipe data. Jadi kita punya tipe data string di sini. Terus dia bakal masuk dulu lalu di match value-nya. Kalau misalkan case-nya adalah dia adalah sebuah string, maka print yang ini. Nah, contoh lagi yang di sini print list itu empty list kan, berarti harusnya dia di empty list. Begitu juga dengan yang ke line 17 ini. Dia ngecek panjang dengan menggunakan len val atau len value-nya apa. Dan seperti itu untuk pattern matching. Oke, selanjutnya kita bakal ngebahas tentang exception dan debugging pada Python.
Jadi kita bakal ngebahas tentang error dan exception itu apa. Error dan exception kita bakal ngebahas tentang error dan exception itu apa. Lalu ada juga exception handling dan terakhir kita bakal ngebahas tentang docstring. Oke, jadi ini untuk konsep dasarnya. Error adalah masalah, yang terjadi saat program itu dijalankan. Sedangkan exception sendiri adalah jenis error yang bisa ditangani. Jadi nanti ada beberapa jenis exception yang bisa dikeluarkan oleh program gitu, atau si Python ini bisa ngasih tahu kalau misalkan, ada masalah yang, eee, terjadi gitu, atau jenis error apa yang terjadi saat program itu dijalankan gitu. Jadi Python bisa ngasih tahu itu tadi. Dan ada exception handling, biasanya ini nanti kita pakai try except, dan yang terakhir adalah docstring. Ini untuk mendokumentasi sebuah fungsi atau kelas. Nah, ini try and except. Jadi bisa dilihat, ini kode yang simple ya, di mana kita punya try, return A dibagi B, except zero division error as I error gitu kan. Jadi ada kelas, yang namanya zero division error, itu diubah jadi sebuah variabel I, maka print terjadi exception I gitu, error E atau error E yang ada di anyway, yang jadi utamanya adalah zero division error, di mana di sini kalau misalkan apapun yang dibagi dengan nol pada Python itu dia bakal error. Nah, ini adalah, eee, docstring. Jadi bisa dilihat di sini juga ada docstring. Nah, di sini di dokumentasi ini dia ngasih tahu kalau misalkan A dengan B menangani expression pembagian dengan nol. Jadi sebagai contoh kita bisa buat fungsi error. Kita nggak perlu isi di dalam situ. Kita bisa 1 bagi 0. Terus kita bisa terus kita bisa coba print error. Nah, jadi kita coba. Nah, ini. Zero division by zero. Zero division error, division by zero. Nah, ini adalah errornya yang dihandle sama Python itu sendiri. Jadi, ini jenis errornya. Jadi exception di sini. Cuma error yang dibuat itu dari berdasarkan function yang ini. Nah, dengan demikian kalau misalkan kita buat handling yang menggunakan try except, kita bisa print, supaya lebih jelas lagi gitu, handling-nya itu bagaimana. Jadi kalau misalkan dijalankan ini, maka dia aman. Atau kalau misalkan kita coba bagi 1 bagi 0 di sini. Nah, terjadi exception division by zero none. Jadi kasih tahu untuk, error handling-nya. Kalau misalkan kita ngebagi 1 banding 0, 1 bagi 0, 4 bagi 0 sama. Jadi dia menjalankan kode yang ini lebih tepatnya. Nah, itu untuk exception handling, dan untuk docstring itu seperti ini sebenarnya. Jadi dia itu sebuah string yang mendokumentasikan sebuah file atau kelas biasanya di sini. Oke, ini juga sama, juga ada di sini. Selanjutnya adalah file IO, CLI argument, CSV, dan JSON. Jadi file dan CLI ini kita bakal menjelaskan sedikit tentang, file input output yang ada di Python, CLI arguments, CSV, dan JSON. Jadi ada comma separated value sama JavaScript object notation. Itu untuk file dan CLI ini. Nah,
Oke, jadi langsung aja pada file IO ini kita bakal ngebuat sebuah inputan output atau membuat atau membaca sebuah file menggunakan Python. Jadi pertama kita bisa pakai with, di mana with itu kita bisa mastiin kalau misalkan file itu bisa ditutup otomatis. Selanjutnya kita bisa menggunakan open di sini adalah open file and return a stream. File itu bisa jadi sebuah teks atau byte string. Jadi di sini kita kasih nama aja. Jadi kita bisa taruh file, file description or descriptor or path. Jadi kita mungkin bisa buat baru. Jadi file baru .txt dengan bagian depannya karena kita ada di file io CLI, mungkin kita kasih file io CLI. Selanjutnya tipe yang kita mau untuk buat dulu, jadi kita perlu nge-write sf. Jadi kita buat semua ini sebagai variabel f. Lalu f kita bisa write dan kita isi dengan string ini dokumen baru. Begitu. Oke, ini bisa dijalankan. Nah, saja kita dapat file baru dengan isi teks ini dokumen baru. Nah, kalau misalkan kita mau ngebaca, kita tinggal ganti aja semua ini. Bisa kita copy ke bawah. Jadi setelah kita copy, kita bisa ganti mode di open text mode-nya dulu jadi R. Jadi untuk nge-read, dia bisa baca dulu. Terus kita buat variabel dengan mungkin isi. Jadi kita tinggal sebut aja f.read. Nah, kayak gini. Terus ini kita bisa ganti jadi print isi. Nah, kalau kita jalanin ini, hasilnya bisa keluarkan di sini. Dan itu untuk file IO. Nah, oke, selanjutnya di sini adalah shell I argumen. Di mana shell I argumen ini biasanya berguna banget buat ngebuat script. Jadi di shell I argumen ini kita bisa nambahkan sebuah value ke dalam program kita. Dengan kata lain di sini kayak terkait dengan input output. Kayak contoh di sini kalau misalkan saya jalankan script ini shell ipy, maka dia menghasilkan none karena name ini belum diisi apa-apa gitu. Dan dia nge-parse, kalau misalkan kita lihat dari kode ini, parse-nya itu adalah dari name. Gitu. Jadi add argument, parser.argument untuk dash dash name gitu kan. Dan argumen ini nanti bakal di-parse, parse argumen lagi, lalu akan dimasukkan ke dalam argumen.name. Jadi kalau misalkan ini kosong, berarti dia nggak ada output apa-apa. Nah, kalau misalkan kita beri dash dash name value-nya, contoh mungkin di sini Habibi. Nah, dia bakal nge-output nama dari yang kita input di script ini kita atau di program ini yang kita jalanin dari terminal. Kita bisa masukin argumennya dari, jadi secara konsep kita bisa masukin inputan kita tuh atau argumen itu bisa diinput dari shell I dan dia langsung masuk jadi seperti ini. Itu untuk CLI argumen. Selanjutnya kita bisa balik lagi di sini. Kita bisa membuat CSV dan JSON. CSV itu sebuah struktur data yang dimana dia itu pemisahan, kalau misalkan kayak jadi itu di value-nya itu dipisahkan dengan menggunakan koma gitu. Jadi setiap kali ada koma, dia itu buat kolom baru biasanya. CSV ini penggunaannya bisa di Excel paling umum digunain. Terutama kalau misalkan kalian mau nge-scalp data atau ngambil data
pasti data itu umumnya biasanya disimpan formatnya itu menggunakan CSV atau comma separated value. Paling umumnya memang digunakan di Excel itu tadi. Nah, kita bisa ngebuat di Python dengan pakai with juga sama. Terus di dalam with ini kita bisa input data CSV yang tipe anunya itu adalah write. Terus kita bisa ngasih yang namanya new line di sini. Nah, ini dia. Dan new line ini kita bisa kosongin aja dulu. Karena nih kita bisa buat kosong aja dulu sebagai F atau file, jadi singkat aja. Selanjutnya kita bakal ngebuat sebuah variabel lagi. Kita sebut writer. Iya, import CSV itu harus. Nah, jadi CSV.writer supaya bisa kita tulis di dalam CSV-nya. Terus kita buat write.writeRow. writer.writeRow. Dan di sini function row itu iterable, jadi isinya bisa dibuat berbaris karena kita pakai row di sini. Kita bisa input di sini mungkin name dan diseparasiin pakai value. Sekali lagi kita buat kayak gini. Terus kita bisa buat lagi di bawahnya. Kita tulis di sini umur. Kita bisa pakai integer juga untuk nyoba 20 seperti ini. Jadi kalau misalkan kita jalankan kode ini, CSV is not, import CSV dulu. Jadi dari atas, terus kita bisa jalanin kode yang ini, maka data CSV-nya kita bisa buat. Jadi ini diseparasikan. Nah, untuk membacanya cukup gampang. Kita tinggal kasih with open ke data dengan nama yang sama. Atau kita bisa ngambil aja dari atas. Oke. Lalu kita ganti di sini itu jadi read. Dan new line ini kita bisa hapus saja karena kita nggak perlu baris atau line baru sebelum kita ngebuat filenya itu tadi. Kita sebut di sini jadi reader atau read sama dengan CSV dot reader. Karena CSV itu seperti yang ditulis di sini, di mana setiap write row itu dia itu iterable, maka kita perlu membuat sebuah perulangan. Jadi kita buat perulangan dulu karena dia iterable tadi. Maka kita perlu membuat perulangan for row in read print row kayak gini. Kalau kita jalankan kode ini, line 2 at least get 0. CSV reader perlu ngebaca F karena data CSV ini kita masukin di F. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Dan itu untuk CSV. Untuk CSV atau comma separated value. Bagaimana dengan JSON atau
JavaScript Object Notation. Kurang lebih sebenarnya sama kayak .csv, cuma kita perlu import JSON-nya aja. Dan yang nanti diubah di sini karena dia bukan iterable, jadi dia bisa langsung JSON nanti di sini. Yang pertama mungkin kita pengen buat file JSON-nya dulu. Di samping saya perlu buat di dalam, jadi file file io CLI dot JSON. Buat B kita nggak perlu new line di sini. Serial subject JSON formatted string, serial subject. Kita pakai DOM object karena dia berbentuk objek berarti kita perlu membuat sebuah data yang harus pakai kurung kurawal karena kita bakal buat objek di sini. Dia JSON ini mirip dictionary, jadi dia perlu kunci dan value-nya juga. Jadi di sini saya punya kunci nama dengan value Habibi. Saya juga bakal buat kunci baru dengan nama umur 20. Maka kalau misalkan kita taruh di data, terus kita buat sebagai F gitu. Jadi kondisinya adalah saya menaruh data objek ini di DOM sebagai F gitu. Dimana F ini bakal nyimpen file ke dalam data JSON. Jadi ini kita bisa coba jalani dulu yang pertama. Lalu coba jalanin line kedua dan ketiganya. Ya, saya lupa lagi. Import JSON-nya masih penting. Jadi kita coba run ulang. Sudah aman. Maka kalau kita coba tes lihat di data JSON ini masuk objek kita. Karena JavaScript Object Notation jadi udah diubah di sana. Maka untuk read kita bisa JSON .load ini. Lalu di sini kita bisa ambil F, kita tinggal print read. Ya. Oke. Oh iya, karena datanya nggak ada di sana. Jadi saya harus ubah ini dulu. Saya coba run ulang. Dan hasilnya seperti itu. Dan itu untuk JSON-nya. Jadi itu untuk file handling dan juga CLI argumen. Oke, selanjutnya dan bagian terakhir kita bakal ngebahas tentang teknik dan konsep tambahan yang ada pada Python. Yang pertama itu ada datetime, yang kedua itu delete object, terus ada enum atau enumeration. Selanjutnya ada eval dan ini terkait method. Lalu ada iterable dan iterator, dan terakhir ada generator dan yield. Oke, jadi ini adalah beberapa materi kita untuk atau submateri. Ini adalah beberapa submateri kita untuk materi yang terakhir, yaitu adalah teknik dan konsep tambahan pada Python. Yang pertama itu ada datetime. Di sini itu adalah sebuah modul yang digunakan untuk memanipulasi tanggal dan waktu. Jadi misalkan kalau kita mau ngambil gitu, kita bisa menggunakan nanti datetime.now gitu. Atau mau ngubah tanggal menjadi string. Cuma kalau nggak salah itu harusnya pakai string sih. Selanjutnya ada del object. Ini untuk menghapus objek yang misalkan sudah kita
definisikan. Jadi ini dipanggil saat kalian itu pengen ngehapus sebuah objek yang udah nggak perlu. Ini berguna kalau misalkan kalian mau ngebuat aplikasi, tapi kalian mau juga hemat memori gitu. Dia didefinisikan sebagai def, underline underline del, underline underline, self. Selanjutnya ada enum atau enumeration. Di sini itu nilai konstan, tapi punya nama. Dia itu membantu untuk pembacaan dan memvalidasi sebuah kode. Terus dia juga punya sebuah kelas, itu dari modul enum. Jadi ini cocok untuk membuat status, kategori, dan lain sebagainya gitu. Selanjutnya ada eval dan exec. Jadi ini sebuah function atau method yang digunakan untuk pertama untuk eval itu untuk mengevaluasi ekspresi string yang sudah jadi hasil Python. Selanjutnya ada exec yang dimana dia itu untuk menjalankan sebuah string yang kita udah buat gitu. Jadi dia dijadiin kode string itu. Selanjutnya ada iterable dan iterator. Iterable itu objek yang bisa di loop kayak list, string itu bisa di loop stringnya untuk kalau misalkan mengambil karakternya satu-satu. Tuple gitu. Yang memang pada dasarnya kita itu bisa ngakses dengan menggunakan looping. Dan ada juga iterator, di mana iterator itu sebenarnya hasil dari iterable atau dia itu didapatkan dari iterable. Jadi dia itu objek dengan function dengan pendefinisian dot underline underline next underline underline terus buka kurung tutup kurung. Selanjutnya ada method iter yang itu ngubah iterable itu jadi iterator. Iterable itu sebuah objek yang bisa di loop itu kayak list, string. Sedangkan iterator itu adalah yang mengiterasikan iterable itu tadi gitu. Yang pada dasarnya pasti menggunakan loop atau for loop misalnya. Jadi iterator itu ada kalau misalkan kalian udah membuat iterable. Jadi kita bakal ngeiterasiin iterable itu dengan iterator gitu dia konsepnya. Selanjutnya ada method iter. Ini untuk ngubah iterable jadi iterator. Dan yang terakhir itu adalah generator dan yield. Jadi dia itu untuk mengembalikan data satu persatu dan dia itu hemat memori untuk data yang besar. Nah, di sini adalah penggunaan datetime di mana dia menggunakan modul datetime. Lalu ada sebuah function untuk menampilkan waktu sekarang, di mana sekarang itu adalah hasil dari datetime yang sekarang gitu, atau di mana sekarang itu adalah mengambil dari datetime.datetime.now. Maka kita bakal nge-return waktu yang sekarang. Maka kalau ini dijalankan semuanya, shift enter, itu adalah ini waktunya. Jadi dia langsung ambil. Nah, di sini adalah contoh penggunaan enum. Jadi di sini menggunakan modul enum dari kelas enum itu sendiri. Saya ngebuat kelas hari, di mana hari itu menggunakan kelas enum. Jadi pada setiap variabel yang atau atribut yang ada di kiri itu dia di jadi setiap data yang ada, saya contoh di sini itu sama dengan contoh hari Senin di sini itu sama dengan 1, Selasa sama dengan 2, dan seterusnya Minggu sama dengan 7. Maka kita bisa menghitung hari dengan menggunakan perulangan for yang ada pada kelas hari ini, di mana dia mengambil hari.name, dia ngambil .name-nya di sini dan value-nya.
Jadi secara nggak langsung di sini itu kelas hari ini jatuh kayak seperti dictionary. Kalau misalkan kita jalankan, nah seperti ini hasilnya. Jadi dia ngeprint satu-satu kayak Senin 1, Selasa 2, Rabu 3. Dan di sana cocok untuk menggunakan kayak status. Jadi di sini kita bisa ngelihat kalau misalkan kelas hari ini jadi punya sebuah nomor di bagian kanannya yang bisa kita gunain sebagai mungkin nanti perhitungan atau lain sebagai macamnya. Nah, selanjutnya ada eval dan exec. Nah, di sini ada dua function, yaitu function untuk evaluate dan function untuk execute. Nah, untuk mengevaluate atau evaluasi di sini kita bisa lihat kalau yang pertama ada function contoh evaluate dengan ekspresi di dalamnya ada 2 ditambah 3 dikali 4, di mana ini semua ada di dalam string. Tapi tidak apa-apa karena Python bisa ngubah itu jadi tetap masih bisa dilakukan operasinya walaupun memang string. Maka kita bisa ngebuat sebuah variabel yang isinya evaluate ekspresi. Jadi di sini seperti yang tadi kita mengevaluasikan string ini agar kita bisa menghasilkan hasil yang kita mau dari operasi perhitungan yang ada di sini yang menggunakan string ini. Jadi kita evaluasikan dulu yang dari string. Maka kalau ini dijalankan, contoh di sini saya taruh dulu contoh eval. Nah, hasilnya adalah 14. Jadi dia ngambil hasil dari ekspresi ini dulu yang bentuknya sebuah string. Selanjutnya hasil itu dievaluasikan menggunakan method eval yang diambil dari ekspresi. Bagaimana dengan execute atau method execute? Nah, method execute itu dia ngubah string ini, di mana ini string perulangan sampai print sampai 3 baris. Jadi dia ngubah string ini jadi sebuah kode yang bisa dieksekusikan oleh Python. Nah, ini berguna banget untuk ngebuat script, terutama yang execute ini. Karena kalau misalkan kalian mau buat mungkin sebagai contoh simulasi web ngoding gitu. Setiap data inputannya masuk itu udah pasti jadi string. Cuma itu nanti bisa dieksekusi dengan menggunakan method execute ini tadi. Jadi diubah tuh string yang dimasukin di web jadi sebuah kode yang bisa dieksekusi. Gitu. Nah, selanjutnya adalah iterable dan iterator. Jadi di sini kita udah ada iterable, yaitu sebuah list yang isinya buah-buahan, apel, jeruk, pisang. Dan selanjutnya itu ada iterator dengan menggunakan method iter tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi kalau misalkan ini dijalankan untuk mengiterasikan iterable yang ada di atas itu, yaitu daftar buah, maka bisa langsung diiterasikan. Jadi di sini dia diubah dari iterable jadi sebuah iterator. Nah, selanjutnya ini untuk iterasi manual dengan iteratornya. Jadi konsepnya adalah iterable ini adalah sebuah objek yang bisa di loop atau yang bisa dipanggil, biasanya menggunakan for. Sedangkan iter ini malah sebuah objek yang dipakai untuk ngelakuin iterasi itu tadi. Nah, tapi kita bisa ngubah iterable jadi iterator. Nah, contohnya itu adalah yang saya lakuin di sini tadi. Jadi ada kode try dan except. Jadi while true buah, next di iter print buah. Jadi
inilah yang jadi konsep sebuah for, di mana dia punya method next ini tadi. Dia bakal ngecek satu-satu. Jadi di trial tadi itu bakal ngegunain method next ini untuk ngambil dimana buah ini adalah hasil next dari di iter. Di iternya tetap dimulai dari indeks pertama daripada list yang ada di atas atau di iterable yang ada. Lalu dimasukin ke sebuah variabel, di print di sebuah buah. Di print buah itu atau variabel tersebut di print. Kalau misalkan dia sudah berhenti stop iteration gitu kan, udah nggak ada iterasi lagi, maka print selesai iterasi. Jadi di sini kondisinya terbalik, di mana yang objek yang biasa kita pakai buat objek yang biasa dipakai buat diiterasikan, sekarang itu objek ini yang kita pakai untuk mengiterasi lebih tepatnya. Jadi ada kebalikan sedikit di sana. Selanjutnya ada generator yield. Jadi di sini yield itu digunain untuk mengembalikan sebuah value. Jadi di sini yield itu digunakan untuk mengembalikan sebuah value satu per satu gitu. Nah, contoh adalah di sini. Kita punya function hitung mundur untuk n. Ketika n lebih besar daripada 0, maka keluarkan n itu kan. Kembalikan n, lalu n kurangi 1 gitu. N kurang sama dengan 1. Jadi ini sama aja n sama dengan n kurang 1. Nah, kayak gitu. Jadi di sini n kurang sama dengan 1. Untuk setiap angka di dalam hitung mundur, di mana kita input 5, maka print angka. Jadi kita contohkan kayak gini. Nah, seperti itu. Sebenarnya dianuin satu-satu gitu. Nah, selanjutnya ada objek delete, di mana objek delete ini biasa disebut juga sebagai destructor. Dan di sini digunakan untuk mendestruksi atau menghapus atau mengdelete objek yang udah kita buat tadi. Contohnya adalah kayak gini. Jadi di sini ada kelas dengan nama contoh destructor. Seperti biasa kita punya dev init dengan self dan nama. Lalu self nama itu adalah dari nama. Maka print objek self nama dibuat gitu. Selanjutnya dia bakal di delete kalau misalkan function yang delete ini diambil. Selanjutnya dia bakal mendelete objek tersebut kalau misalkan fungsi yang inisialisasi pertama udah dijalankan. Dan dia bisa dihapus juga menggunakan delete ini. Dia bisa dihapus juga dengan menggunakan del. Jadi dia bakal nanti ngapus objek del ini. Jadi kalau misalkan kita mau ngeprint A setelah ini, objek setelah ini. Nah, kita coba. Kita buat dulu kelasnya. Lalu kita masukin dulu objek dan contohnya. Objek dibuat. Lalu kita hapus. Nah, di sini objek A dihapus karena destruktornya dipanggil di del ini. Ini print untuk sesi program sebenarnya enggak masalah, tapi lanjut. Kalau misalkan mau kita print objek, dia nggak bisa. Kecuali kita panggil lagi objek contoh destructor ini, terus kita print objek, dia masih bisa dipanggil. Di sini dari address sebenarnya, address di memori. Nah itu untuk terakhir untuk objek delete yang seharusnya mungkin di nomor 2 tapi nanti saya edit. Dan baik, itu adalah beberapa materi dan submateri yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.